Assalamualaikum Ananda Soleh dan Soleh Halimah Al-Farabi. Masih semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Ibu ini berharap anak-anak melaksanakan puasa Tarwiyah hari ini dan besok melaksanakan puasa Arafah. Nah, coba lihat gambarnya. Gambar pemandangan sekolah kita. Rindu nggak dengan sekolahnya? Nah, Bu Tini juga seperti itu, rindu bersama anak-anak supaya bisa berkumpul di kelas 5 Al-Farabi. Semoga kita segera bisa dipertemukan di kelas 5 Al-Farabi. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, pembelajaran keempat. Adapun pembelajaran kita sesuai dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti Ananda mampu menjelaskan bentang alam di Indonesia. Kemudian bisa membuat karangan tentang flora dan fauna serta mampu membandingkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu kenampakan alam dan buatan? Nah, kenampakan alam adalah kenampakan yang terjadi secara alami. Kenampakan alam wilayah daratan antara lain pegunungan, gunung, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Kenampakan alam wilayah perairan antara lain danau, rawa, sungai, dan laut. Sedangkan kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Contohnya di Indonesia adalah pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Tahukah kamu bahwa kenampakan alam maupun buatan di Indonesia sangat beragam loh? Hal itu memberikan banyak keuntungan berupa kekayaan dari berbagai SDA. Sebelum kita mengulas materinya lebih lanjut, apa sih kenampakan alam dan buatan itu? Kenampakan alam adalah semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah. Sedangkan kenampakan buatan itu merupakan daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Nah, kalian sudah tahu kan apa sih kenampakan alam dan buatan itu? Untuk menambah pengetahuan kamu tentang penampakan alam di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis dan letak astronomis di Indonesia. Bagaimana sih letak geografis Indonesia itu? Jadi, letak geografis Indonesia adalah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia selain dilihat secara geografis juga dilihat secara astronomis loh, yaitu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, apa sih contoh dari kenampakan alam di Indonesia? Kenampakan alam di Indonesia sangat beragam, dapat berupa daratan dan perairan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan merupakan tempat kita pijak. Daratan Indonesia luasnya sekitar 1.940.334 km persegi. Daratan secara umum terbagi atas 4 bagian, yaitu pegunungan, dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi. Kenampakan alam di Indonesia lainnya adalah perairan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Wilayah perairan terdiri atas sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenampakan buatan di wilayah Indonesia. Kenampakan buatan yang terdapat di wilayah Indonesia tentunya akan beraneka ragam. Kenampakan buatan di suatu daerah akan disesuaikan dengan kenampakan alam yang ada. Pemanfaatan kenampakan alam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Lalu apa saja contoh dari kenampakan buatan wilayah di Indonesia? Beberapa kenampakan buatan diantaranya bendungan, kawasan industri, pemukiman, dan sarana transportasi. Nah, itulah sekilas materi tentang keragaman kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Mengembangkan karangan berdasarkan ide pokok. Sebelumnya kita sudah belajar minggu lalu tentang mengembangkan karangan berdasarkan ide pokok. Cara-caranya yaitu: pertama, kita harus memahami ide pokoknya. Yang kedua, buat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, tulis kalimat-kalimat tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokoknya. Kalau sudah selesai, barulah kita kembangkan karangan berdasarkan ide pokok tersebut. Membandingkan nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak tentu sudah tahu bukan apa lambang sila-sila dalam Pancasila tersebut? Nah, untuk lebih memahami lambang dan arti pada sila-sila Pancasila, mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang Pancasila. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila, lambang sila Pancasila, dan contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Tahukah kalian bunyi, lambang, dan makna lambang dari sila Pancasila? Yuk kita belajar sama-sama tentang sila Pancasila. Sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Bintang artinya sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila adalah: 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Sholat 5 waktu bagi agama Islam dan trisandia bagi agama Hindu. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah: 1. Merapikan tempat tidur. 2. Bermain bersama adik atau kakak. 3. Membantu ibu membersihkan rumah. Dan 4. Menyirami tanaman pada pagi hari dan sore hari. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman mengetahui makna dari pohon beringin? Makna dari pohon beringin ialah pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah:
1. Hidup rukun. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Saling menyayangi dan menghargai antara satu dengan yang lain. Berikut adalah contoh gambar terkait dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kalian mengetahui lambang dari sila keempat Pancasila? Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. 3. Berani mengemukakan pendapat. 4. Mau mendengarkan pendapat adik atau anggota keluarga yang lain. Berikut adalah beberapa contoh gambar terkait pengamalan sila keempat Pancasila. Sila kelima. Apakah teman-teman sudah mengetahui bunyi dari sila kelima Pancasila? Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas ialah padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah 1. Menabung. 2. Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Berbagi makanan dengan adik atau kakak. Berikut adalah contoh-contoh gambar terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila.